Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bang Fu Story. Ya, kali ini Bang Fu Story sedang melihat proses pembuatan jenang alias dodol, guys. Ini anak muda sedang menggusur ya. Nah, menjadi seperti ini tuh perlu proses panjang ya, guys. Ikuti ya, guys. Dari awal sampai akhir sehingga menjadi seperti ini seperti apa? Kita akan lihat prosesnya ya, guys ya. Ikuti sampai selesai. Siapa tahu setelah melihat video ini Anda ingin mencoba sendiri bikin jenang di rumah ya. Jenang alias dodol tradisional nih, guys. Selamat mengikuti. Jangan lupa subscribe Bang Fu Story di YouTube. Mantap. Dan berikut ini Bang Fu Story akan melihat bagaimana proses membuat jenang atau dodol yang sudah ada di Jawa sejak abad 11 di era zaman Kerajaan Medang, Kak. Iya, di video. Ya meres santen ceritane lagi. Gawe meres kelapa gawe santen. Kayak prosesan dodol. Terkenal kiye nang Cirebon kan pada seneng kiye nyungguh sering gawe nang wong desa ya. Apa diparut terus diperes. Jadi santen. Terus dibikin banjiran. Ya guys, ini namanya jadi ya kalau di kampung ya, atau kuali besar ya, terbuat dari tembaga untuk tempat pembuatan jenang atau di Jawa Barat disebut sebagai dodol, guys. Santan yang tadi sudah dibikin ya dari parutan kelapa, kemudian ditaruh di kuali besar ini, guys. Untuk nantinya dilakukan pengapian ya dengan menggunakan arang atau kayu untuk membuat, namanya istilahnya di sini krecek ya, guys. Ngrecek ya. Membuat krecek sebelum nanti bahan-bahan lain dicampurkan ke krecek ini, guys. Kuali tembaga ini bertumpu pada 3 bedagal ya, atau tepung pisang ya, dan dipasang secara merata agar nanti tidak tumpah ya, guys, racikan atau adonan yang ditaruh di kuali raksasa ini, guys. Setelah santan ditaruh di kuali, perapian pun dimulai, guys. Apinya ini harus besar ya, guys, karena ini merebus santan ya sampai nanti mendidih ya, agar tercipta gumpalan-gumpalan yang disebut sebagai banjiran yang berwarna coklat, guys. Yang sedang kita saksikan ini adalah pembuatan jenang termasuk jumbo ya, guys. Bayangkan ya, 50 kg tepung beras, guys, dengan jumlah gula merah atau gula Jawa 50 kg, kemudian kelapa 250 butir, guys. Untuk tepung beras yang berjumlah 50 kg terdiri dari 45 kg tepung beras ketan dan 5 kg tepung beras biasa, guys. Dan kenapa harus ada tepung beras biasa? Agar nanti tidak terlalu kelet ya, guys, atau tidak terlalu lengket sehingga memudahkan saat mengaduk. Dan begitu kelihatan sudah mulai mendidih, harus mulai diaduk-aduk ya, guys, atau digusur-gusur ya dengan alat ya, dengan alat yang namanya susuk besar, juga bisa dengan gayung. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kerak ya di dasar kuali dan tidak terjadi gumpalan-gumpalan ampas dari santan, guys. Sudah bau wangi, sudah mulai tua nih kelapa kelapa yang diparut, diperas, santannya yang rebus. Ini udah berapa jam ini ya? Berapa jam? Ini udah berapa jam ini? Udah 4 jam ya. Sambil menunggu krecek jadi ya, di tempat lain ada ibu-ibu yang sedang mengadon tepung beras, guys.
Ki adonan ketan. Iya. Iya, Kek. Iya, Kek. Dolanan. Ngadone ora encer apa? Oh. Kenyal-kenyal ya. Iya. Ketane pirang kilo? 50. Iya, setengah kintal. Ini adonan yang sudah jadi, nanti siap dimasukkan ke wajan raksasa setelah gula lebih dulu. Makan kap, Oh, campur beras. Biasanya 5 kilo, ketannya 50. 45, kabeh 50 ya. Oh, 50 kilo ke ketannya 45, beras biasanya 5. Dicampur. Iya, kekarpan depan ketan kabeh. Jadi kira jaklet apa primen ya? Kirari anu aja kangelan nyodok. Ya, setelah dipanaskan kurang lebih selama 4 jam ya dengan perapian yang besar, maka santan akan menjadi seperti ini guys. Mulai tampak kecoklatan dan mulai timbul ya kayak semacam kalau kita makan masakan Padang ya, kayak bumbu rendang ya guys warnanya, tapi ini lebih coklat muda dan ditunggu nanti sampai kering, sampai nanti akan gelontorkan atau akan ditaruh di situ gula merah yang sudah dicacah-cacah guys. Dan untuk pembuatan jenang ini ada seorang pemandu ya yang akan mengatur kapan bahan-bahan dimasukkan ke kuali ini ya, seperti diperlihatkan oleh seorang ibu ini guys. Tester banjiran sebelum dimasukkan gula Jawa. Kue. Oh. Coba ya banjiran. Dites. Ih. Garing. Garing. Ngelawak keropok. Kerupuk pasti garing. Micin. Garam. Micin kayak anu jangan. Ya, ada bumbu-bumbu yang harus dimasukkan ya, seperti garam secukupnya, kemudian juga bawang merah yang diiris-iris serta jahe ya guys. Ya, selanjutnya kita saksikan ya pemasukan gula Jawa atau gula merah ke kuali guys. Ini memasukkan gula Jawa guys. Pada tahap ini kita lihat api dikecilkan ya guys. Kabeh jo setengah kintal. Ya guys, begitu gula merah dicampurkan ke dalam kuali harus langsung diaduk-aduk ya agar bercampur antara gula merah dengan banjiran atau krecek yang sudah jadi tadi guys. Mulai abot gue.
Gula setengah kintal. Genine cilikan berarti ya. Oke. Oh, sampai lebur baru tepung. Iya, rendang ya. Kayak rendang. Minyaknya udah misah ini antara gula dan tadi banjiran, udah campur ini minyaknya udah misah. Apinya dikecilin. Ini belum dimasukin tepung ketannya ya, masih gula Jawa sama tadi hasil rebusan santan ya, bercampur. Nanti sudah benar-benar campur baru tepungnya dimasukin. Mungkin butuh waktu setengah jam ya dari pencampuran gula Jawa dengan tadi santan untuk memasukkan tepung. Ini akan dimasukkan guys, tepung ketannya. Langsung harus diaduk ya tepung ketannya. Kabeh ku sing ana isine anu, Rek. Ya guys, kita saksikan ya yang bekerja menggusur ya, mengaduk-aduk adonan ini adalah kebanyakan para lelaki atau wong lanang dalam istilah Jawa, sehingga di beberapa tempat jenang disebut juga sebagai jenang lanang guys. Ya, dan kita saksikan setelah tepung dimasukkan ke adonan campuran antara gula kelapa dan santan, harus terus selalu diaduk ya guys, agar rata tercampur dengan sempurna. Ya guys, di Jawa umumnya jenang dibuat ya ketika seseorang akan mengadakan hajatan dalam rangka menikahkan anak atau ketika akan menghitankan anak guys. Dan sebenarnya bisa membeli atau pesan ya jenang ini, namun kadang-kadang orang merasa tidak afdol apabila tidak membuat sendiri, karena dengan membuat sendiri dalam jumlah banyak bisa berbagi kepada famili, tetangga, dan para tamu yang datang guys. Ya, selalu harus digusur ya guys, untuk memastikan bercampur bahan-bahan yang ada guys. Awas. Ada di putar. Jangan dorong. Nunggu tanek berarti kayak padung wadem.
Ya guys, setelah matang ya, atau tanek ya bahasa Jawanya ya, tanek itu artinya sudah kenyal. Si jenang ini kemudian dikemas di plastik ya, ukuran setengah kilo maupun 1 kilo ya, oleh ibu-ibu ini, dibantu oleh seorang laki-laki nih guys. Ya, kembali ke masa lalu ya guys, jenang ini alias dodol ya ternyata sudah ada di Jawa sejak abad ke-11 di era Mataram kuno atau kerajaan Medang guys, dan boleh dikatakan ini adalah makanan asli Jawa tradisional yang sudah ada selama berabad-abad, dan konon di Sri Lanka juga ada ya guys, yang ditengarai dibawa oleh para migran orang Melayu yang tinggal di Sri Lanka. Ya guys, ini hasilnya ya, hasil dari pembuatan jenang yang tadi kita ikuti guys ya. Ini di plastik ya, warnanya coklat kehitaman ya. Ini karena pakai gula merah dan kelapanya itu banyak, sehingga apa istilahnya, kreceknya ya, itu yang menjadikan ini warnanya coklat kehitaman guys. Nah, ini sangat lengket ya, dan lengketnya jenang ini ada filosofinya nih guys. Lengket tapi kenyal ya, tapi tidak lengket di tangan ya, tidak menempel, dan kalau dimakan tetap enak guys. Enggak lengket di gigi, enggak lengket di gigi. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Bang Fu Story.